Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan panggilan Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Demikian juga hadir dalam majelis ilmu yang ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya, sehingga Masya Allah taufik minallah beribadah di atas ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah puasa 22 hari, alias kita berada di 10 yang terakhir. Di dalam 10 yang terakhir ada keistimewaan, yaitu satu malam jika seseorang beribadah akan lebih baik daripada alfi syahrin. Maka pada kesempatan kali ini tidak ada jeleknya kalau kita yaitu menyampaikan apa yang ditulis oleh Al-Imam Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah kaitan dengan ayat Al-Qadar. Tafsir suratul Qadar wa hiya makkiyah. Beliau menyatakan bahwasanya Al-Qadar itu termasuk surat-surat yang makkiyah, artinya turun di Mekkah. Karena Al-Quran itu ditinjau dari turunnya itu terbagi menjadi 2. Ada makkiyah, ada madaniyah. Makkiyah yang memang turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, berarti di Mekkah. Adapun madaniyah yaitu setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, itulah madaniyah. Kecuali setelah Fathul Mekah kembali ke Mekah sesaat, ada beberapa ayat atau surat yang memang turun di Mekah juga. Apakah itu madaniyah kah atau makkiyah? Surah Al-Qadar. Al-Qadar artinya ketentuan. Jadi malam Lailatul Qadar yaitu malam ketentuan. Ketentuan Allah yang akan terjadi qadha dan qadarnya selama 1 tahun. Jadi qadha dan qadar Allah, kalau dikatakan qadha dan qadar itu kadang sama, qadha ya qadar, qadar ya qadha. Ada yang membedakan, kalau qadha ketentuan yang di Lauhul Mahfuz, qadar kejadian suatu ketentuan itu. Kemudian kalau dikatakan itu qadar, itu ketentuan suatu kejadian suatu ketentuan, atau yang mengatakan itu suatu ketentuan Allah, ketetapan. Maka ketetapan Allah itu ada tahapan-tahapan. Ketetapan yang pertama yaitu ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya. Makhluk Allah yang diciptakan pertama kali adalah qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena, uktub ma sayakun,
wahai pena, tulis apa saja yang akan terjadi. Nah, kemudian pena ini menulis kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di alam semesta. Sehingga juga kejadian di muka bumi ini akan terjadi sudah tertulis, sudah ditetapkan, sudah dimanage, diprogram oleh Allah dalam satu hadis yang sahih, innallaha qaddara maqadirul khalq. Sesungguhnya Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Apa yang akan terjadi di muka bumi telah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelumnya sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada ketentuan, itu inti, ketentuan yang induk. Kemudian ada ketentuan tahunan, yaitu di setiap malam Lailatul Qadar, maka dikatakan qadar itu merupakan ketentuan Allah apa yang akan terjadi dalam satu tahun. Ada ketentuan yang ketika manusia akan lahir ke bumi itu 4 bulan sebelum lahir, 4 bulan setelah terjadinya kehamilan, ketika masih dalam kandungan ibunya juga sudah ditentukan oleh Allah. Summa amara bi arba'ati kalimat, yaitu dengan 4 ketentuan. Telah ditentukan rizkinya, ajalnya, dan dia akan jadi orang yang syaqiyun am sa'idun, orang yang celaka di dunianya atau orang yang mulia. Nah, ini juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan-tahapan dalam qada dan qadar Allah. Jadi qadar itu ada yang mengartikan adalah ketentuan Allah, karena Allah menentukan dalam satu tahun apa yang akan terjadi, yaitu di malam Lailatul Qadar itu. Pembaharuan, kalau dalam undang-undang atau pemerintahan kita ada mungkin hasil rapat MPR ya, kemudian menghasilkan keputusan-keputusan, kemudian muncullah menjadi perda, dari perda itu muncullah menjadi peraturan-peraturan ya, bawahan-bawahan gitu. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qadar itu adalah punya kadar, artinya punya kedudukan yang tinggi, nilainya yang tinggi. Karena di malam itulah malam yang nilainya tinggi. Ibadah dalam satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dikatakan Lailatul Qadari, malam yang punya kedudukan nilai yang amat sangat tinggi. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan hu pada Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu, turun para malaikat, demikian juga ar-ruh Jibril, fiha, pada malam itu, biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka, dengan seizin Allah, min kulli amr, dengan membawa segala urusan. Salamun, keselamatan, hiya, yaitu malam itu, hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yukhbiru ta'ala annahu anzalal Qur'an Lailatul Qadri. Allah mengkhabarkan dalam surat ini bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa hiya lailah mubarakah, malam itulah malam yang diberkahi. Allati qala Allah azza wa jalla, yang Allah juga menyatakan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Wa hiya Lailatul Qadri, malam yang diberkahi yaitu malam Lailatul Qadar. Wa hiya min syahri Ramadan, dan itu ada di bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga menyatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, Ibnu Abbas mengatakan, dan juga yang lain-lainnya, anzalallah Qur'an jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Kata Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Tahap yang pertama jumlatan wahidatan, 30 juz semua Al-Quran turunkan sekali. Itu dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud yaitu tempat yang terjaga, nggak ada yang bisa masuk, syaitan-syaitan nggak bisa. Ila baitil izzah, nah dari sisi Allah di Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu minas sama'id dunya, bagian daripada langitnya dunia. Jadi langit itu ada sab-sab, ada 7 langit, sab'a samawat, langit yang terbawah itulah langitnya dunia. Itulah Al-Quran diturunkan dari sisi Allah ke langitnya dunia. Itu jumlatan wahidatan, secara global, total semuanya. Nah itu di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Kalau malam Lailatul Qadar, banyak riwayat menyebutkan di 10 terakhir ya. Iltamisu fi asril awahir, pada menghadanglah kalian di 10 yang terakhir. Tapi kok peringatan nuzulul Quran kok tanggal 17? Gimana? Padahal nek Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Tapi peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kok di tanggal 17. Nah itu tanda tanya itu. Dari mana? Kalau di jilid 1 di tafsir ini, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan Al-Quran diturunkan pada malam 24 di bulan Ramadan. Kalau 24 dengan Lailatul Qadar, saya kira nggak geser. Mungkin hanya genap dan ganjil ya. Karena
10 terakhir juga 24 itu. Nah, adapun mereka-mereka yang menetapkan tanggal 17 Ramadan sebagai peringatan atau diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran itu diambil dari surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal, beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada hambaku yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Lah para mufassir sepakat yang dimaksud bertemunya dua pasukan karena peperangan yang pertama kali dalam Islam adalah perang Badar, maka yaitu sesuai dengan perang Badar. Perang Badar terjadi di kitab Nurul Yakin disebutkan menurut ahli falak, perang Badar disesuaikan dengan kondisi tanggalan dihitung-hitung, maka jatuh pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat, sehingga Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Jadi pendalilannya itu nipis sekali, tanpa ada riwayat, nipis, karena hanya sesuai dengan perang Badar. Karena dalam perang Badar itu di surat Al-Anfal itu sebelumnya dari apa yang mereka itu beriman dari apa yang telah kami turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, yaumal furqan, pada hari pemisah. Padahal Al-Quran 13 tahun di Mekah. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah di Madinah. Kan berarti apa? Terfautnya 13-15 tahunan. Istimbatnya itu yang dimaksud Al-Quran itu. Nah, turunnya Al-Quran yang dimaksud ya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia tadi. Padahal sudah turun 15 tahun lewat kalau itu dengan perang Badar. Nah, terjadi apa? Kesenjangan juga yang begitu lama. Wallahu alam. Meskipun dengan sanad yang lemah, Imam Ibnu Katsir di tafsir yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an meriwayatkan beberapa riwayat tanggal 24 Ramadan. Itu kalau sandarannya riwayat. Tapi kalau sandarannya yaumal taqal jam'an, perang Badar ya. Tapi secara pendalilan bagaimana untuk menentukan tanggal 17 tadi, kaitannya turunnya Al-Quran? Kalau itu yang dimaksud turunnya dari langit dunia ke Baitul Izzah tanggal 17 tadi. Tapi sekarang sudah nggak banyak peringatan-peringatan. Kemarin tuh nggak terdengar ada peringatan nuzulul Quran, nggak ada ya. Ya. Wallah. Maka Ibnu Abbas mengatakan dan yang lainnya, kalau itu sekali turun gredeg ya dari Lauhul Mahfuz ke langitnya dunia, lah itulah yang dimaksud sekali. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tahap turunnya Al-Quran yang kedua, yaitu dari Baitul Izzah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW dalam masa 23 tahun sesuai kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Sebagai jawaban kejadian-kejadian itu turunlah wahyu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lah terus jadi maksud turunnya Al-Quran bagaimana? Yaitu turunnya dari sisi Allah ke langitnya dunia. Tapi ada juga yang dimaksud turunnya Al-Quran karena di bulan Ramadan, kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW murajaah mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril, mengokohkan Al-Quran. Yang ada yang menyatakan demikian, seperti Atiyah Ibnul Aswad nanti seolah ada atau itu juga bertanya kepada
Ibn Abbas, loh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Padahal kalau seorang sahabat kan tahu, saya menyaksikan Al-Qur'an itu turun di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah. Kok dikatakan apakah yang pertama kali atau bagaimana? Nah, kemudian Ibn Abbas menjelaskan tadi bahwasanya bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an yaitu dari sisi Allah ke langitnya dunia tadi. Atau ada pendapat lain karena Jibril murojaah bersama dengan Rasulullah di bulan Ramadan itu sampai mengkhatamkan atau apa saja yang telah turun pada Rasulullah SAW. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر اختصاصها بإنزال القرآن العظيم فقال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Kemudian Allah menjelaskan tentang keagungan Lailatul Qadar, kenapa dikhususkan sebagai waktu untuk turunnya Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan uslub istifham, kalimat tanya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Ini kalimat uslub ini menunjukkan sesuatu yang akan dijelaskan itu sesuatu yang besar. Al-Qari'ah. Kemudian apa? Mal Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Nah, ini menunjukkan hari kiamat itu perkara yang dahsyat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Al-Haqqah itu juga hari kiamat juga. Mal-Haqqah, tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Berarti ini apa? Suatu uslub yang untuk menjelaskan begitu agungnya sesuatu itu. Makanya dimuqaddimai dengan kalimat tanya. Kemudian ikhtasa bi inzalil Qur'anil azim fiha. Jadi dikhususkan Allah menurunkan Al-Qur'an itu di waktu malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai Syekh Salim itu menyatakan di dalam tafsir, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Jadi disyariatkannya puasa ini dalam rangka mengagungkan bulan, yang mana bulan itu dipilih oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran. Berarti ini keagungan siapa? Keagungan Al-Quran. Al-Quran turun memilih bulan yang paling mulia, yang di situ ada Lailatul Qadar, yaitu Ramadan. Maka faman syahida minkum syahra falyasum di situ adalah lil illah as-sababiyah. Karena sebab mulianya Al-Qur'an maka diturunkan yaitu di bulan yang mulia. Karena untuk mendukung menyongsong mulianya bulan itu, ketika datang bulan Ramadan maka hendaklah kalian berpuasa, karena itu bulan yang mulia, bulan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Kalau begitu berarti Al-Qur'an lah intinya, kan keagungan kemuliaan Al-Qur'an gitu. Untuk menyambut itu. Tapi kalau orang kemudian nggak mengagungkan Al-Qur'an, ya Allah saja pengagungannya demikian. Bahkan diwajibkannya, disyariatkannya berpuasa itu dalam rangka pengagungan Al-Qur'an. Yeah. Maka Al-Qur'an, kitabullah ini mestinya kita harus mengagungkan. Man ja'alahu
amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran ini di depannya, qadahu ilal jannah, dia akan menuntun ke surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakang punggungnya, qadahu ilal nar, maka akan menyeret ke dalam neraka. Aneh pimpinan partai besar, pimpinan ormas besar ya, berpidato dalam bahasa Inggris menyatakan Al-Quran itu sudah nggak relevan lagi. Innalillahi ya, menganggap Al-Quran nggak relevan dengan zaman. Dulu kan Al-Quran itu turun pada zaman unta, sekarang sudah zaman internet, zaman digital, jadi sudah nggak relevan lagi Al-Quran ya. Ini ada, kalau seorang dokter dari UIN Makassar itu mengatakan Al-Quran itu seharusnya direvisi, mengusulkan untuk merevisi Al-Quran. Siapa yang mau merevisi Al-Quran? Ya, kamu. Innalillahi wa inna. Revisi gundulmu gitu ya. Alang kamu aja paham aja enggak mau merevisi Al-Quran. Innalillahi. Maka inilah Islam belakang-belakang ini banyak, yaitu apa? Usulan-usulan yang nyeleneh ya. Seorang dokter juga dari Minang yang di Syarif Hidayatullah, itu orang Minang, mengusulkan jemaah haji itu seharusnya tidak diadakan saja karena itu pemborosan, menekan pada Menteri Agama untuk meniadakan haji dan umroh karena itu merupakan pemborosan. Maka ada suatu masa nanti ketika mahal air ya, mungkin kemarau, sehingga orang akan mengusulkan nggak usah, air itu nggak boleh untuk wudhu, itu juga pemborosan nanti. Gitu ya. Wallah, wacana kayak gitu. Kalau itu haji dan umroh dianggap pemborosan. Maka manjalahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya akan menuntunnya ke surga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka akan menyeretnya ke dalam neraka. Maka dalam seluruh aspek kehidupan seharusnya Al-Quran sebagai way of life kita itu adalah Al-Quran. Apa saja komplit Al-Quran itu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam surat An-Nahl tidak ada yang terlepas, tercecer dalam Al-Quran sedikit pun. Dalam ayat yang lain, tibyana likulli syai', merupakan penjelasan segala sesuatu. Maka kalau dalam belajar ilmu filsafat, Al-Quran wahyu itu termasuk salah satu sumber ilmu di antara 4 sumber. Wahyu, kemudian empiris, kalau menurut mereka empiris itu juga sumber ilmu, pengalaman, tajribah, exercise itu merupakan juga empiris, sumber daripada keilmuan. Ada juga intuisi, hati nurani, itu juga sumber pada ilmu ya. Dan sumber ilmu itu akal, logika. Maka kalau Rocky Gerung itu sering menyebut secara empiris, secara logika, secara akal. Itu sumbernya ilmu mereka gitu. Tapi kalau dalam Islam ada satu lagi, yaitu sumber ilmu, yaitu wahyu. Nah, yang jadi masalah ketika wahyu berseberangan dengan sumber ilmu yang lain, wahyu berseberangan dengan akal, wahyu berseberangan dengan pengalaman atau tajribah. Saya kira nggak ada berseberangan. Mana? Kalau toh itu, tapi ada juga seorang menganggap itu berseberangan. Bagi kami, wahyu harus nomor satukan. Misalnya, adat istiadat berseberangan dengan wahyu. Adat istiadat berseberangan dengan wahyu, yaitu
mungkin adat istiadat kita sungkeman. Kalau sungkeman itu kan orang sujud kepada orang lain, ya. Mungkin di hari raya nanti hati-hati. Boleh kita sungkeman tapi jangan sujud. Karena sujud itu adalah apa? Hak Allah, milik Allah, kekhususan Allah. Tidak boleh orang itu sujud kepada orang. Sehingga Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi menyebutkan, "Lau kuntu amaran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min haqmi 'azmihi 'alaiha." Kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, sungguh wanita-wanita itu tak suruh sujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak-hak suami terhadap istri. Seandainya boleh orang itu sujud kepada orang lain, karena itu nggak boleh. Karena sujud itu milik Allah, yang boleh disujudi hanyalah Allah saja. Maka kalau sujud seseorang kepada kakeknya, neneknya, atau seorang istri kepada suaminya, atau seorang abdi dalam dengan sinuwunnya, kan banyak ini. Lah itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Karena sujud itu min khasaisillah, khusus perbuatan yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh siapapun menerima persujudan. Nah, ini kan berseberangan. Dalam hadis kan wahyu juga kan menyatakan tidak boleh seseorang sujud pada orang lain. Tapi dalam kondisi adat istiadat, kebiasaan itu bolehnya, dan itu merupakan adat istiadat suatu tempat. Maka ya harus dimenangkan wahyu. Ada dosen pasca itu, anak-anak pasca itu kan laporan gini-gini, terjadi kayak gitu. Gimana pandangan Ustaz? Kalau saya ya tetap wahyu harus dinomorsatukan. Ketika wahyu bersentangan dengan akal kah, dengan adat istiadat kah, dengan intuisi kah, dengan empiris kah, semuanya harus di number one kan saya bilang. Ya. Wahyu itu harus gitu. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Nah, ini Al-Qur'an. Kecuali kalau tidak berseberangan ya monggo. Tapi kalau sudah berseberangan dengan wahyu, harus dimenangkan wahyunya. Sumber ilmu yang otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kaitannya dengan Lailatul Qadar, ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Zur'ah haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Muslim yakni Ibnu Khalid an Ibni Abi Najih an Mujahid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Mujahid murid Ibnu Abbas, beliau menyatakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil, Nabi itu menyebut ada seseorang dari kalangan Bani Israel. Labisa salah fi sabilillah, memanggul senjata di jalan Allah, menyandang senjata di jalan Allah alfa syahrin, selama 1000 bulan. Qala fa'ajabal muslimun min dalik, orang-orang Islam mendengarkan cerita itu heran. Qala fa'anzalallahu azza wa jal, kemudian Allah menurunkan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, allati labisa dzalikar rajul. Dalam hadis ini, orang yang menyandang senjata fi sabilillahi, di jalan Allah, alfa syahrin, yaitu 1000 bulan, itu lebih baik satu malam beribadah di malam Lailatul Qadar. Bangga hebat. Riwayat yang lain juga di kalangan Bani Israel, Rasulullah menyebutkan karena fi Bani Israel rajul, ada seorang dari kalangan Bani Israel, yaqumul lail hatta yusbih, dia itu tahajud sampai pagi. Tsumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsiya, kemudian di pagi harinya berjihad
sampai sore, malam tahajud, siangnya berjihad. Fa fa'ala dzalik alfa syahrin, melakukan yang demikian itu 1000 bulan sampean. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah nurunkan ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Qiyamu tilkal laila khairun min amali dzalikar rajul. Jadi kalau kamu berdiri di malam hari, malam yang pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu lebih baik dari amalan orang ini yang 1000 bulan. Satu riwayat lagi, wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Yunus akhbarana Ibnu Wahab haddatsani Maslamah Ibnu Ali an Ali bin Urwah qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah menyebutkan arba'ah min Bani Israel, ada 4 orang dari kalangan Bani Israel. Abidullah thamanina aman. 4 orang ini beribadah kepada Allah 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain qat. Yang mana 4 orang ini tidak bermaksiat meskipun sekejap mata. Tarfata ain. Fadzakara, siapa mereka itu? Ayub, Zakaria, Nabi ya. Ayub, Zakaria, Hizqail ibnul Ajuz, Yusha ibnul Nun. Fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka heran sahabat Nabi min dzalika, dari yang demikian. Fa'atahu Jibril, kemudian datanglah Jibril, faqala ya Muhammad. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ajibta ummatuk, ajabat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Umatmu heran wahai Muhammad dengan ibadahnya 4 orang itu, thamanina sanah, 80 tahun, lam ya'suhu tarfata'ain, yang tidak bermaksiat meskipun sekejap mata. Faqad anzalallah, kemudian Jibril mengatakan, Allah telah menurunkan khairan min dalik, yang lebih baik daripada itu. Faqara alaih, kemudian Jibril membacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hada afdal, ini lebih baik, mimma ajabat anta wa ummatuk, dari apa yang menjadi keheran-heranan dirimu, demikian juga umatmu. Taib. Ini diantara riwayat sebab turunnya surat Al-Qadar, yaitu karena merasa heran dengan ibadahnya orang dahulu. Inilah keadilan Allah, maha hakimnya Allah. Umat Muhammad pendek umurnya, ibadahnya sedikit dibanding umat-umat yang dahulu, maka diberi satu malam keistimewaan di setiap tahunnya. Satu malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan ya. Umatnya Nabi Nuh berapa tahun umurnya? Fala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu membersamai umatnya alfa sanatin illa khamsina ama. Di dalam Al-Quran demikian, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun itu berdakwah bersama dengan umatnya. Berarti umurnya panjang. Umurnya Nabi Muhammad berapa? Kita berapa? Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Maka bapak-bapak kalau sudah lebih dari 70 tahun bonus. Ya. Padahal hanya 60 sampai 70 tahun. Taib, 60 sampai 70 tahun mulai ibadah. Namanya orang itu kalau misalnya baik normal ya 15 tahun mungkin. Berarti taruhlah buat 70 tahun. Kurangi 15 berarti 55 ya. 55 tahun. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Misalnya 55 tahun kali 83 tahun. Berapa?
5 kali ya sekitar 400-an lebih. Nggak ada 500 tahun kan? Itu masih kalah, baru separuhnya umatnya Nabi Nuh. Kalau dia dapat, sebenarnya ada trik-trik untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi waktunya ya mungkin secara global aja ya. Dalil-dalilnya ada tapi nggak saya sebutkan. Pertama, sholat Isya berjamaah itu nilainya setengah berdiri di malam hari. Yang dan sholat subuh berjamaah nilainya juga setengah berdiri di malam hari. Jadi kalau barang siapa yang sholat subuh dan Isya kok berjamaah, sama nilainya berdiri dalam satu malam. Maka Imam Syafi'i mengatakan man shalla al-jamaah, man shalla subhi ma'al jamaati wal isya ma'al jamaah faka'anna maqama lailatul qadri. Kayak seperti orang yang berdiri malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat isyanya jamaah, subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri di malam Lailatul Qadar. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Satu, berjamaah sholat. Yang kedua, sholat tarawih. Di dalam Sunan Tirmidzi, hatta yansarifa ma'al imam. Barang siapa sholat isya berjamaah, kemudian ikut sholat qiyamul lail sampai selesainya bersama dengan imam, maka lebih baiknya gitu kalau jamaah. Jangan nanti witir sendiri di rumah ya. Hatta yansarifa ma'al imam, sehingga dia insirafnya bersama dengan imam, maka tercatat sebagaimana dia itu berdiri semalam suntuk. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu membaca minimal 100 ayat. Karena dari riwayat disahkan oleh Syekh Albani, barang siapa membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan dia berdiri semalam suntuk. Yang keempat, 100 ayat pendek-pendek, yang pendek nggak apa-apa. Yang penting 100 ayat. Barang siapa dalam satu malam membaca 100 ayat, maka seakan-akan berdiri semalam suntuk. Yang keempat, membaca dua akhir dalam surat Al-Baqarah, 2 ayat saja. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai selesai. Di dalam satu riwayat, barang siapa dalam satu malam membaca 2 ayat dalam akhir surat Al-Baqarah, maka lakafada, dalam maknanya gitu, sungguh mencukupi. Artinya mencukupi dibanding dengan ibadah dalam satu malam. Nah ini kalau kita tidur tapi sudah membaca 2 itu, nah sudah berarti sama dengan bangun setiap di malam harinya. Taib. Kemudian dalam ibadah itu dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Taib, waktunya mungkin sudah habis, tidak bisa kami sebutkan semua, mungkin ada sekitar 10 ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.